Universitas Dharma Persada, yaitu debat calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dery Wananta, selaku Wadek 3 Universitas Dharma Persada. Selamat datang, Pak. Yang terhormat kepada Saudara Roberto Z.H. Moraka, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Yang terhormat kepada Saudara Muhammad Nur Fikri, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Yang terhormat kepada Saudara Faris Izzah Fitra, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Yang terhormat kepada Saudari Farhanisa Syifa Aulia, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Ekonomi Universitas Dharma Persada. Dan terima kasih kepada hadirin yang telah berkesempatan menghadiri acara kita pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, 3. Pembacaan tata tertib debat, 4. Perkenalan calon ketua beserta visi dan misi, 5. Sesi pertama tanya-jawab, 6. Sesi kedua tanya-jawab dari audiens, 7. Pertanyaan penutup oleh calon ketua, 8. Penutup. Hadirin sekalian, langsung saja kita buka acara debat calon Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Kepada Saudari Farhanisa Syifa Aulia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Dharma Persada, yang terhormat kepada Wadek 3 Pak Dery Wananta, dan yang saya banggakan para calon Ketua BEM dan mahasiswa aktif akuntansi dan manajemen Universitas Dharma Persada, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia KPU FE yang tetap semangat dan bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan KPU FE hingga saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua kesehatan. Berkat rahmatnya kita dapat menjalankan acara KPU FE, yaitu debat BEM FE Universitas Dharma Persada pada sore hari ini secara online. Walaupun situasi saat ini sedang tidak berpihak kepada kita, tetapi acara KPU tetap bisa dilaksanakan sampai detik ini. KPU FE terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik untuk Fakultas Ekonomi agar terus melakukan perubahan-perubahan yang bersifat inovatif. Saya harap teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada dapat menikmati kegiatan KPU FE secara hikmat dan senang. Maaf apabila tadi ada keterlambatan dan kekurangan dari kepanitiaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian sambutan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Farhanisa Syifa Aulia, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Kepada Saudara Roberto Z.H. Moraka, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sore. Ya, yang saya hormati
Pak Deriwanta, SMSI, selaku Wakil Dekan 3, Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Yang saya hormati kepada Ketua Himpunan Jurusan Manajemen, dan yang saya hormati juga kepada Ketua Himpunan Jurusan Akuntansi, dan yang saya hormati pula Ketua KPU Fakultas Ekonomi dan berserta jajarannya. Sebelumnya terima kasih, lebih khusus saya sampaikan kepada Pak Dery atas waktunya dan mau bergabung dengan kami dalam acara debat kali ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas telah meluangkan waktunya. Di sini mungkin hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai untuk kedua calon, selamat untuk berada di posisi di mana kalian akan melakukan debat, bicaranya sharing tentang pengetahuan dan sebagainya. Yang mau saya titipkan salamnya adalah tetap menjaga yang namanya marwah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, lebih khusus jangan sampai kita kehilangan yang namanya suatu badan eksekutif, dan kita perlu berusaha untuk merubah paradigma banyak orang, terutama di kalangan mahasiswa atau para akademisi, mengenai dengan badan eksekutif mahasiswa telah menjadi badan event mahasiswa. Itu yang perlu kita catat, supaya kedepannya mengenai dengan pandangan seperti itu tidak ada lagi, dan saya berharap untuk selanjutnya kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi bisa lebih baik lagi, dan tentunya kita boleh fokus pada yang namanya program kerja dan lain-lain sebagainya, tetapi jangan sampai kita melupakan esensi dari tugas dari Badan Eksekutif itu sendiri sebagai badan eksekutif mahasiswa yang perlu mengontrol setiap kebijakan dari kampus maupun keluhan atau aspirasi daripada mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Untuk itu teman-teman tetap semangat, dan juga yang berikut mengenai dengan kedua calon ini, ada satu perempuan dan satu laki-laki yang dimana saya bisa melihat persaingannya sangat luar biasa. Teman-teman tidak perlu melihat gender, karena menurut saya pada masa sekarang ini tidak lagi kita melihat dari siapa kita ataupun jenis kelamin kita apa, tetapi kita setara dalam hal memimpin ataupun sebagainya. Untuk itu, saya berharap siapapun nanti yang terpilih dan yang menang, semoga bisa membawa nama baik BEM ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan roda organisasinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Roberto ZH Moraka selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada atas sambutannya. Sambutan terakhir akan disampaikan kepada Bapak Dery Wananta selaku Urik 3 Universitas Dharma Persada. Kami persilakan. Oke, tes. Suara saya terdengar? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sore, Pak. Dan saya selalu berdoa kalian dan kita semua selalu sehat dan bahagia dan sukses. Amin. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, dan sebagai announcement, tadi saya sedikit protes, kok undangan baru dikasih tahu sekarang, nggak taunya karena nomor saya ganti gitu ya. Memang dengan adanya new normal, saya juga new number, jadi ikutan-ikutan new juga lah sekarang ngetrennya. Ya. Jadi untuk yang belum tahu mungkin kasih tahu nomor saya sudah berubah gitu ya.
sengaja berubah. Nanti saya akan ceritakan sedikit banyak. Pertama kali saya mengucapkan yang terhormat kepada Ketua BEM FE, Saudara Roberto, yang terhormat juga kepada Ketua Himaneda, Faris. Maaf sih, saya jarang pakai handphone, jadi saya nggak tahu apakah ada tidaknya. Saya juga belum melihat. Kalau Roberto tadi saya sudah dengar suaranya. Yang terhormat juga Ketua Himada, Fikri, saya belum lihat. Dan juga kepada Ketua Panitia dan kepada semua teman-teman mahasiswa yang hadir pada acara ini. Sekali lagi kita puji syukur kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini kita bisa berkumpul dan masih bisa menghirup udara di Indonesia ini. Saya nggak akan berpanjang lebar, hanya sedikit panjang aja gitu. Angkatan ini adalah angkatan berbeda. Jadi saya termasuk angkatan yang mengalami perbedaan karena tahun 98 ada angkatan reformasi. Dari tadinya zaman Orde Baru ke Orde Reformasi, bisa dibilang ada perubahan. Dan saya beruntung ketika itu menjadi mahasiswa. Nah, teman-teman mahasiswa ini sekarang pun masuk ke angkatan yang berbeda lagi dari sebelumnya, gitu ya. Teman-teman mahasiswa sudah tidak bisa menggunakan paradigma lama. Kalau sekarang nonton Mardigu itu sekarang Mariguowi lagi ngetren katanya kan. The old system is dying, nggak berfungsi. Jadi harus pakai sistem yang baru. Dan saya sepakat itu. Dengan adanya COVID yang tadinya biasa menjadi tidak biasa gitu ya. Tadinya mungkin kita kumpul-kumpul itu biasa, sekarang kumpul-kumpul jadi tidak biasa. Yang tadinya tidak biasa, sekarang menjadi biasa, seperti kuliah online dan seperti ini. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, di dunia ini yang abadi adalah perubahan. Yang abadi ada perubahan. Itu tak terbantahkan. Ya. Yang abadi adalah tak terbantahkan. Dan jika kita tidak berubah, akan habis oleh zaman. Banyak contoh hal lah. Ketika dulu Opang, ojek pangkalan tidak mau berubah, masih santai-santai aja. Ya, sekarang Opang nggak ada kan, malah udah kalau dibilang sudah nggak ada, semuanya diganti dengan ojek. Memang seperti itulah, dan saya harap teman-teman yang di sini hadir semua bisa melakukan seperti itu. Lupakan old paradigma yang dilakukan sebelumnya, harus bisa berubah lagi ya, berbeda. Apalagi tadi disebutkan mahasiswa harus inovatif, emang harus gitu. Kalau nggak inovatif, kegilas oleh zaman. Ya, itu sudah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Nah, saya belum tahu nanti siapa ketuanya, calon ketuanya, tapi saya memberi masukan seperti meneruskan yang tadi Saudara Roberto katakan, BMFE itu punya value tersendiri, dan saya harapkan untuk nanti yang terpilih mempunyai value sendiri, memberi nilai tersendiri untuk Fakultas Ekonomi yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Fakultas Ekonomi, akan kembali lagi kepada kalian nanti BEM terpilih dan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, itu saja sambutan dari saya. Sukses acaranya, saya akan terus mengikuti, mungkin suara diam, tapi saya tetap monitoring dan terus mendukung KPU ini, mudahan sukses sampai selesai, dan juga untuk ketua yang barunya nanti terpilih. Demikian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dery Mananta selaku Adik 3 Universitas Dharma Persada atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah pembacaan tata tertib debat pada hari ini. Tata cara debat online. 1. Pelaksana debat dialogis dilakukan di aplikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu Skype. 2. Peserta debat hanya diberikan 1 kali kesempatan bertanya dan dilarang memberikan tanggapan dalam bentuk apapun. 3. Debat terdiri dari 2 sesi. Sesi 1, debat terdiri dari 3 pertanyaan. 4. Setiap pertanyaan langsung dijawab oleh calon tanpa perlu menunggu pertanyaan lainnya. 5. Setiap pertanyaan, calon diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. 6. Sebelum mengakhiri sesi 2, para calon dipersilakan untuk bertanya satu sama lain. 7. Selama acara debat berlangsung, peserta ataupun calon diharapkan semua mic selain calon
dan MC moderator harus di-mute kecuali saat menjawab salam, bertanya, atau memberi sambutan. Menyalakan video bagi semua peserta debat. Jika ingin bertanya, terlebih dahulu mengetik nama diri sendiri. Setelah itu akan dipersilakan berbicara. Menggunakan pakaian yang rapi dan menggunakan alamat khusus untuk panitia KPU serta calon ketua. Tidak dalam posisi tidur atau posisi lainnya yang kurang baik, background Skype harap polos atau layak selama tidak mengganggu jalannya debat. Harap berada di tempat yang hening atau sepi, serta terhindar dari suara bising yang mengganggu. 8. Selama acara debat berlangsung, peserta ataupun calon dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung fitnah atau umpatan terhadap calon lainnya, panitia, dan publik, serta menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan, serta membawa dan mengatasnamakan atau menyinggung suatu lembaga kemahasiswaan di Universitas Dharma Persada dan membahayakan pihak-pihak lain. Melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun dalam bentuk apapun. Mengganggu kelancaran kerja KPU dalam proses debat. Dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol dan merokok, keluar dari acara debat dengan sengaja kecuali jika ada masalah konektivitas atau masalah mendesak lainnya. Mengambil screenshot atau screen record saat debat berlangsung selain panitia Dokmas KPU. Terima kasih. Acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator. Baik. Debat sesi kali ini akan dipandu oleh saya, Yorisa Syawalina Arianti, dengan mengusung tema menciptakan kualitas pemimpin yang berkarakter, inovatif, kekeluargaan, dan pertanggungjawaban. Sesi pertama calon ketua BEM 2020 akan dimulai dengan penyampaian visi dan misi para kandidat. Sesuai dengan kesepakatan masing-masing tim sukses, calon ketua BEM nomor urut 1 mendapat giliran pertama menyampaikan visi dan misinya. Dipersilakan kepada Saudara Maulidin Siddiq, waktunya dimulai 4 menit dari Saudara berbicara. Maaf Kak, kurang kedengaran. Masih Kak, masih kurang kedengaran. Maaf Kak, nggak kedengaran. Iya, coba Kak, silakan berbicara. Tes. Tes. Iya, sudah terdengar Kak. Ya, sudah terdengar ya. Mohon maaf ya, ada gangguan di sini. Ya, terima kasih KPU atas
setelah telah mengizinkan saya untuk menjabarkan visi dan misi saya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, terima kasih atas telah mengizinkan saya menjabarkan visi dan misi saya. Di sini saya Maulidi Sidikin ingin menjelaskan visi dan misi saya. Visi saya itu adalah menjadikan BMFP yang intelektual, kredibel, kompeten, serta dinamis untuk terciptanya sivitas fakultas ekonomi yang bermanfaat dan produktif. Di sini saya menekankan bahwa saya ingin meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa Fakultas Ekonomi Wisada sehingga aktif dalam berbagai kompetisi dan menghasilkan output yang baik untuk kualitas SDM Fakultas Ekonomi Wisada. Yang selanjutnya, misi saya ada 4. Yang pertama, jadikan membentuk atmosfer BEM Fakultas Ekonomi Wisada yang bersinergi dan produktif. Di sini saya akan meningkatkan kepercayaan anggota dengan saling terbuka, lebih komunikatif, dan saling jujur. Yang kedua, hadir sebagai rekan di tengah mahasiswa Fakultas Ekonomi Wisada. Di sini saya ingin menerapkan bahwa FE Unsada menjadi wadah yang sebenarnya, menjadi penyampai aspirasi yang sebenarnya, menjadi rekan di tengah mahasiswa dengan terjun langsung untuk mencari aspirasi mahasiswa FE Unsada. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik untuk sivitas Fakultas Ekonomi Unsada. Di sini saya ingin akan membuat 3 budaya yang disebut 3S. Salam, sapa, senyum untuk sivitas Fakultas Ekonomi Unsada. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik antara internal dan eksternal. Ormawa. Di sini saya ingin tetap jaga hubungan baik antara Ormawa, internal dan eksternal Unsada. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sidik. Selanjutnya nomor urut 2, Saudari Vika Alif Tatamami. Waktunya sama, dimulai dari Saudari berbicara. Kedengeran nggak? Iya, Kak. Terima kasih kepada Saudara Yorisa. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Yang pertama adalah visi, menjadikan badan eksekutif mahasiswa yang berkualitas dan berakhlak mulia untuk meningkatkan kolaborasi tim yang baik. Di sini saya mempunyai misi. Misi saya ada 4. Yang pertama, mewadahi dan menyalurkan minat, bakat, serta aspirasi bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dan memperluas relasi dengan internal maupun eksternal kampus. Yang ketiga, memperbaiki dan meningkatkan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kader yang unggul dan totalitas dalam melaksanakan program kerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Saudari Vika. Selanjutnya adalah pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada yang telah dikirimkan ke kami melalui Instagram. Saya akan membacakan pertanyaan pertama.
Sebagai representatif dari mahasiswa suatu himpunan dan satu fakultas, apakah Anda yang akan memimpin sudah mengenal objek dari tujuan Anda? Jika sudah, tolong jelaskan dan berikan strategi konkret menjalankan periode 1 tahun tersebut. Dipersilakan pada calon nomor urut 2, Saudari Vika, untuk menjawab. Oke, terima kasih kepada Saudara Yorisa. Izinkan saya menjawab. Iya, saya sudah mayoritas saya sudah mengenal objek yang saya tuju, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dan strategi saya yaitu memperluas relasi pada para mahasiswa, memperluas relasi kembali kepada para mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi sesuai dengan misi saya, yaitu mewadahi aspirasi. Nah, dari misi saya ini bisa juga memperluas relasi dengan mewadahi aspirasi mahasiswa, bisa memberikan aspirasi kepada kita Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga bisa mengenal satu sama lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vika. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1, Saudara Sidik, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih Saudara Yori. Di sini sebagai representatif mahasiswa, saya sudah mengenal tujuan objek dari apa yang saya ingin tuju, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsada. Yang dimana di sini sebenarnya mayoritas Fakultas Ekonomi Unsada ini memiliki SDM yang unggul. Namun kebanyakan masih ada yang takut, masih ada yang malu. Dan di sini saya menerapkan budaya 3S, di mana salam, sapa, senyum itu dapat menghapuskan ketakutan itu. Dan di sini saya akan membuat pelatihan-pelatihan seperti pelatihan desain, pelatihan debat, pelatihan yang lainnya, atau menulis karya kah, di mana sebagai wadah mereka untuk menyalurkan kreativitasnya, potensinya, dan di mana mereka bisa aktif dalam berbagai kompetisi. Dah cukup sekian, dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sidik. Akan dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apa makna pergerakan mahasiswa Anda sebagai calon ketua? Dan mau dibawa ke arah mana BEM FE Unsada? Dan bagaimana seharusnya sikap dan karakter Anda nantinya sebagai pemimpin bisa menjalankan amanah tersebut? Jelaskan secara konkret, bukan hanya sekedar narasi. Dipersilakan untuk calon nomor urut 2, Saudara Sidik, untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Saudari Yori. Sebagai mahasiswa, kita adalah agen perubahan. Kita adalah penyampai aspirasi. Kita adalah cerminan berperilaku, mulai dari sikap, berpikir, serta bertindak, yang dimana kita butuh bergerak untuk berubah. Dan pergerakan mahasiswa itu ialah suatu tindakan mahasiswa untuk mencari solusi, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan sebagai pemimpin, saya ingin Ormawa FE Unsada, saya ingin mahasiswa FE Unsada lebih peka terhadap apa yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Apa yang jadi keresahan masyarakat saat ini. Saya ingin kita lebih peka
terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan pergerakan mahasiswa bukan melalui tentang demo, tentang aksi. Dan ini permasalahannya tentang tujuannya. Tujuan dari pergerakan mahasiswa itu pengabdian masyarakat, untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan di sini contoh konkretnya, setiap tahun kita pun sudah melakukannya di Ormawa. Contohnya Himaneda dan Himada dengan bakti sosialnya, dan BEM dengan pengabdian masyarakatnya. Dan di kedua program kerja itu saya sudah terlibat. Dan bagaimana permasalahan di desa-desa itu, saya banyak belajar. Saya sudah melihat permasalahan-permasalahan yang dimana memang benar ada tidak kemerataan itu. Memang program-program ini tuh dapat membuka mata kita, dan insya Allah saya dapat melanjutkannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sidik. Karena jaringannya Kak Vika sedang bermasalah, kita tunggu sebentar agar Kak Vika bisa join lagi. Yes. Baiklah, dilanjut aja ya Kak pertanyaannya. Oke. Saya ulang pertanyaannya Kak. Iya. Pertanyaan kedua. Apa makna pergerakan mahasiswa bagi Anda sebagai calon ketua? Dan mau dibawa kemana BEM Unsada? Dan bagaimana seharusnya sikap dan karakter Anda nantinya sebagai pemimpin bisa menjalankan amanah tersebut? Jelaskan secara konkret, bukan hanya narasi. Oke, terima kasih Yorisa. Mohon maaf, saya tadi kena kendala jaringan. Izin saya untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Apa makna pergerakan mahasiswa bagi Anda sebagai calon ketua? Makna pergerakan mahasiswa bagi saya, dalam pergerakan mahasiswa itu sebenarnya positif. Kenapa positif? Karena kita bisa mengemukakan pendapat secara umum dan meluruskan apa yang sudah melenceng dari arah yang sebenarnya. Tetapi mengemukakan pendapat pun harus terorganisir agar tidak terjadinya saling ikut. Terus pertanyaan selanjutnya, mau dibawa ke arah mana Ormawa Unsada? Ormawa Unsada pastinya harus dibawa ke arah yang lebih baik. Tentunya walaupun di masa pandemi seperti ini ya, ada banyak halangan-halangan dan hambatan-hambatan. Terus sikap dan karakter sebagai pemimpin itu harus bisa mengayomi anggota dan juga menjadi. Halo, Nes? Iya, halo. Maaf banget ini jaringannya dari tadi lagi error, nggak ngerti kenapa tadi bisa soalnya. Coba Kak ulang lagi jawabannya. Nggak nyambung. Ulang lagi ya Kak jawabannya dari awal. Coba di situ. Coba. Oke, maaf banget ya jaringannya emang lagi ngadet-ngadet. Oke, maaf saya ulang dari awal. Makna pergerakan mahasiswa bagi saya sebenarnya positif. Kenapa saya bilang positif? Soalnya kita bisa mengungkapkan pendapat dan juga meluruskan apa yang sudah melenceng dari arah yang sebenarnya. Tetapi dalam pergerakan mahasiswa itu harus terorganisir. Kenapa saya bilang harus terorganisir? Agar tidak terjadinya saling sikut-mikut. Terus pertanyaan yang kedua, mau dibawa kemana Ormawa Unsada? Pastinya Ormawa Unsada dibawa ke arah yang lebih baik dari arah yang
dari hal yang sebelumnya. Terus pertanyaan yang terus sikap dan karakter sebagai pemimpin itu harus bisa mengayomi anggota dan juga menjadi pribadi yang apa adanya dan tidak dilebih-lebihkan. Jadi menjadi pribadi diri sendiri dengan catatan membuat seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf ada kendala jaringan. Ya. Terima kasih, Kak Fika. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Anda membuat suatu program selain program tahunan yang telah ada, dan bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan kinerja anggota Anda yang sekiranya kurang bersemangat dalam menjalankan organisasi? Dipersilahkan kepada calon nomor urut 2, Saudari Fika, untuk menjawab. Oke. Terima kasih kepada Saudara Yori atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara saya membuat suatu program kerja? Cara saya membuat suatu program kerja itu adalah seperti ini. Saya mempunyai suatu program kerja, tetapi di program kerja ini bukan hanya saya menentukan. Jadi saya punya, tapi saya juga harus memberikan kepada anggota-anggota saya dan menanyakan apakah program kerja ini bisa dijalankan atau tidak. Jadi keputusan program kerja itu bisa dilakukan bersama-sama dengan para anggota dan yang lainnya. Terus untuk yang kedua, apakah saya bisa menjalankan atau ada hal baru lagi yang harus ditambahkan. Jadi bisa menjalankan itu dan ada hal baru yang harus ditambahkan. Jadi harus seperti baik dari sebelumnya. Terus cara memaksimalkan anggotanya, jadi setiap orang itu berbeda pastinya karakternya. Ada yang cepat bosan atau enggak. Kalau orang malas-malasan itu biasanya ada sebab dan akibat. Jadi kita harus melakukan pendekatan. Apakah apa yang membuat dia tidak nyaman, apa yang membuat dia jadi malas-malasan. Karena semua itu berawal juga dari pendekatan. Terus, jadi setiap orang itu juga butuh tempat bercerita dengan nyaman. Jadi tidak memihak dan mendengarkan apapun, tidak saling jatuh menjatuhkan. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Saudari Fika. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1, Saudara Sidik, untuk pertanyaan yang sama. Yes. Iya, Kak. Coba boleh diulang nggak pertanyaan? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda membuat suatu program selain program tahunan yang sudah ada, dan bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan kinerja anggota Anda jika sekiranya kurang semangat dalam menjalankan organisasi? Oke, terima kasih Saudari Yori. Di sini saya berencana atau punya cita-cita mempunyai program kerja. Kan di sini situasinya ada pandemi dan new normal. Jika kita sudah masuk, saya ingin memiliki fakultas ekonomi ini memiliki event di mana pelatihan-pelatihan yang saya buat berujung dengan yang namanya IV. Ya, IV ini program kerja yang saya buat sebagai awards dari pelatihan dari kompetisi yang telah diadakan. Kepanjangan IV ini ekonomi aktif, di mana saya ingin ekonomi itu menonjolkan SDM-nya di depan fakultas-fakultas lain. Kita tuh memiliki SDM yang unggul. Baik itu nanti saya berharap bisa memiliki program di mana ada debat competition atau itu bisa juga olahraga competition. Itu nanti saya akan diskusikan dengan anggota saya. Dan jika pandemi ini tetap berlanjut, saya akan beralih kepada seperti program-program yang sedang hits sekarang nih. Contohnya kayak podcast. Saya ingin
podcast ini menjadi alat untuk sharing tentang pengetahuan organisasi, sehingga mahasiswa tahu apa organisasi secara lebih dalam dan bagaimana cara mengatasi anggota yang pasif. Nah, anggota yang pasif itu pertama saya melihat dari diri saya dulu. Apakah saya melakukan kesalahan, apakah ada kurang perhatian, atau apakah saya terlalu kurang tegas atau bagaimana. Pertama saya berkaca dulu kepada diri saya dan mencari solusi. Gimana cara memotivasi atau mendorong, mungkin saya akan membuat reward atau apresiasi di mana kinerja yang baik akan mendapatkan apresiasi berupa reward. Nah, selanjutnya akan ada rapat 3 bulan sekali. Itu saya sangat ingin melaksanakannya agar anggota tetap aktif dan tidak pasif dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sidik atas jawabannya. Selanjutnya, sesi kedua debat kali ini akan mengambil pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Kepada Pak Dery, selaku Wakil Dekan 3, dipersilahkan bertanya jika memiliki pertanyaan untuk kedua calon ketua. Oke, sebentar ya. Ada beberapa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebentar, oke. Ya. Ada 2 pertanyaan. Saya juga karena dapat pertanyaan titipan ya. Katanya, Pak tanya aja yang sulit-sulit dulu. Saya nggak bisa nanya sulit-sulit. Saya bisanya nanya gampang-gampang aja. Jawabannya yang mungkin gampang juga. Gitu. Oke, 1 pertanyaan. Saya minta semua kandidat menjelaskan apa visi, misi, dan juga value atau nilai bukan nilai organisasi, tapi nilai hidup yang kalian anut, yang teman-teman anut. Visi saya misalnya apa itu, pribadi ya, enggak ke organisasi. Itu 1, tolong dijawab keduanya. Terus pertanyaan kedua yang ini menjadi suatu hal yang harus saya katakan sebagai Wakil Dekan 3, kemungkinan dana IKM ke periode kalian akan berkurang drastis, malah bisa jadi setengahnya dari yang periode saat ini ya, periode Roberto. Kalau Roberto kalau nggak salah 9 jutaan ya, sekitar 9,1. Sekarang bisa menjadi mungkin 4,5 atau 4 juta itu ya. Mungkin, saya katakan mungkin, dan semoga tidak terjadi. Itu terjadi kemungkinan karena jumlah mahasiswa makin berkurang dan lain-lain, atau segala lainnya. Nah, kira-kira hal apa yang akan teman-teman atau calon ketua BEM lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan adanya pengurangan dana IKM? Itu saja 2 dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dery atas pertanyaannya. Dipersilakan pada calon nomor 1, Saudara Sidik, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Silakan ulangi. Maaf, ada tadi kepencet kayaknya. Terima kasih Bapak Dery atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya jelaskan visi misi saya tergantung nilai hidup yang saya anut. Di sini visi misi saya ini memiliki filosofi. Saya ingin menonjolkan apa yang ada di Fakultas Ekonomi, yang dimana sangat kurang menonjol SDM Fakultas Ekonomi, Pak. Di sini saya ingin mengembangkan soft skill dan hard skill-nya. Kita kurang aktif daripada fakultas lain. Dan untuk nilai hidupnya itu saya lebih ingin mahasiswa Fakultas Ekonomi itu lebih belajar lagi, Pak. Lebih peka lagi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat juga, Pak.
Dan untuk dana IKM, insya Allah saya akan ikhlas-ikhlas saja, Pak. Namun saya ingin bertanya, selain alasan itu juga saya butuh alasan kenapa itu turun, Pak. Beberapa alasan yang lainnya. Nah, terus saya mungkin dana IKM ini saya tidak dulu pikirkan, Pak. Saya ingin usaha dulu bagaimana sponsorship yang di setiap program itu berjalan dengan baik, Pak. Saya ingin memperbaiki sponsorship di Fakultas Ekonomi. Soalnya kita basicnya itu tentang keuangan, tentang proposal, tentang negosiasi. Semestinya itu kita lebih menang di sponsorship, kan, Pak. Kalau benar-benar SDM-nya itu dilatih dengan baik. Nah, saya ingin mengembangkan di mana sponsorship ini menjadi tombak utama untuk dana dan bukan IKM, Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, baik Saudara Sedi. Terima kasih atas jawabannya. Dipersilakan kepada calon nomor urut 2, Saudari Vika, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke. Kedengeran nggak? Iya, Kak. Oke. Terima kasih Saudara Yorisa. Terima kasih juga kepada Bapak Diriwanta. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Diriwanta. Pertama, jelaskan apa visi misi dan juga value atau nilai hidup yang kalian anut. Sesuai dengan visi misi saya, di sini saya bervisi itu menjadikan badan eksekutif mahasiswa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Jadi di sini saya ingin meningkatkan pribadi dari masing-masing anggota saya untuk berkualitas dan juga berakhlak mulia, karena menurut pribadi saya sendiri adalah Tuhan nomor 1. Terus bukan hanya itu juga, saya juga ingin menjadi badan eksekutif mahasiswa menjadi wadah bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk menyalurkan minat bakat serta aspirasinya mereka, dan juga menjalin hubungan yang baik dan memperluas relasi dengan internal maupun eksternal kampus. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa yang akan calon ketua BEM lakukan jikalau dana IKM turunnya setengah? Begini Pak, memang di masa pandemi ini sulit sekali ya Pak untuk uang untuk mencari sponsorship, apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang value-nya juga sudah turun, keuntungan-keuntungan dari mereka. Jadi kalau menurut saya juga sangat sulit untuk menjembolkan sponsorship itu sendiri. Yang cara saya kedua adalah dengan cara berjualan. Nah, berjualan ini juga secara online, tapi itu juga belum tentu menutupi apa yang sudah ada, karena kemungkinan besarnya juga akan kecil untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi saya sebelumnya juga saya akan berdiskusi dahulu gimana caranya untuk mengatur keuangan tersebut sama rekan-rekan saya nantinya. Kalau saya memutuskan sendiri juga saya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau menurut cara saya adalah ya itu, untuk cara lainnya sponsorship juga dan lain-lain. Tapi itu juga tidak memungkinkan untuk angka-angka yang sangat besar. Paling hanya keuntungan sedikit. Tergantung. Ya, seperti itu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Vika atas jawabannya. Sekali lagi diingatkan, pertanyaan ini diperuntukkan untuk kedua calon ketua dan untuk para tim sukses dilarang bertanya. Dipersilakan untuk audiens yang lain jika ingin bertanya. Jumlah maksimal pertanyaan untuk sesi ini adalah 3 pertanyaan. Apakah ada audiens lain yang ingin bertanya? Kepada para audiens yang lainnya, silakan jika ingin bertanya. Tes. Ya. Kepada Kak Roberto, dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kedua calon, pertanyaannya simpel aja. Kita semua kan tahu ya, pasti tiap pribadi itu punya yang namanya
tokoh idola gitu, tokoh idola yang memang mendorong kita juga untuk tetap semangat dalam garis perjuangan ataupun dalam kepemimpinan. Nah, yang mau saya tanyakan untuk dua calon itu simpel aja mengenai dengan siapa tokoh dalam sejarah Indonesia yang memang kalian sangat mengagumi sosok itu dan bisa mencerminkan bahwa kalau nanti saya terpilih, saya akan mencoba supaya bisa menjalankan masa kepemimpinan sesuai dengan tokoh tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan pada calon nomor urut 1, Saudara Sidik, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Yori, dan terima kasih atas pertanyaannya, Bang Roberto. Tokoh di Indonesia yang saya banggakan, yang saya ingin kepemimpinan saya seperti dia, yang mungkin untuk sekarang seperti yang Bosman Mardigu, yang Bosman Wiwik yang tadi dibahas oleh Pak Dery. Saya suka atas pemikiran dia, saya suka strategi-strategi yang dia buat, yang dia melihat bagaimana strategi Indonesia ini harusnya begini, dan dia bisa melihat dengan secara luas bagaimana Indonesia itu harusnya bergerak, bagaimana sistem tatanan di dunia tuh kayak gini loh, ini yang sebenarnya terjadi. Itu yang ngebuka mata saya untuk kita harus lebih peka terhadap permasalahan di Indonesia, bahkan di dunia pun. Dan ya semoga saya bisa melihat mohon maaf teman-teman, tadi ada laptopnya mati. Kedengaran kan ya? Ya, silakan lanjutkan jawabannya, Pak. Nah, tadi semoga dengan saya meniru dia, saya melihat strategi apa yang memang dia sarankan untuk presiden. Namun menurut saya itu juga sindiran atau pukulan untuk para pemimpin. Sebenarnya ini loh yang pimpinan yang harus lakuin gitu. Pimpinan yang harus melihat dari segala sisi. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Sidik. Dipersilakan pada calon nomor urut 2, Saudari Vika, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke, terima kasih kepada Saudari Yorisa. Maaf, suara saya terdengar? Ya, Kak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Roberto. Terima kasih sebelumnya. Tokoh idola saya yang saya idolakan, sebenarnya begini, setiap tokoh itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya mengambil contoh kecil dari mereka, contoh hal-hal yang saya kagumi, tapi terkadang orang lain tidak melihat hal tersebut. Seperti contoh tokohnya adalah Anies Baswedan. Kenapa saya memilih Anies Baswedan? Karena menurut saya dia adalah orang yang legowo. Sebanyak apapun hujatan dari para netizen, sebanyak apapun komentar-komentar pedas, dia tetap mengambil itu sebagai pelajaran dan tidak membalasnya dengan kata-kata kasar, tapi dengan cara yang diplomatis, dengan berkata-kata yang diplomatis. Jadi saya cuma mengingatkan di sini, tokoh-tokoh itu sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita hanya mengambil kelebihannya, dan kekurangan itu dijadikan pelajaran juga bagi kita. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Kak Vika atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan kembali untuk audiens yang ingin bertanya.
Pada audiens lainnya yang ingin bertanya, ya, siapa itu? Ini bisa. Halo. Ya, ini dengan siapa? Ulfa. Ya, dipersilahkan kepada Kak Ulfa. Baik, ini pertanyaannya untuk kedua. Bagaimana sebelumnya BEM ini merupakan suatu wadah aspirasi mahasiswa. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk dapat menjadikan BEM sebagai wadah aspirasi yang baik, transparan, dan menghasilkan output yang dapat disepakati dua belah pihak, baik mahasiswa maupun pihak kampus. Dan apakah hasil outputnya itu lebih memihak kepada mahasiswa atau ke pihak kampus, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saudari Vika untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Maaf, sebelumnya tadi agak putus-putus. Boleh saya ulangi pertanyaannya biar bisa dikoreksi? Baik, pertanyaannya, bagaimana cara teman-teman dapat menjadikan BEM sebagai wadah aspirasi yang baik, transparan, dan menghasilkan output yang dapat disepakati kedua belah pihak, baik mahasiswa maupun kampus. Oke, izinkan saya menjawab. Terima kasih Kak Ulfa dan Yorisa. Bagaimana caranya menjadikan BEM yang transparan dan menghasilkan baik mahasiswa ataupun hasil outputnya ya. Tahu keluhan kampus itu, kita juga mewadahi dan memberikan aspirasi kepada mereka. Tapi kita juga harus menyaring mana yang menurut kita benar dan mana yang menurut kita salah. Jadi tidak semuanya kita terima dengan mentah-mentah, tapi kita saring terlebih dahulu dan kita kaji terlebih dahulu apakah ini berhubungan dengan kampus ataupun tidak. Jadi semua yang aspirasinya pasti kita kaji dan kita saring terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika atas jawabannya. Dipersilakan pada calon nomor urut 1, Saudara Sidik, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kurang kedengaran, Kak? Kurang. Ya, Kak Sidik. Lebih kenceng lagi, Kak, ngomongnya. Yes. Halo? Iya. Udah. Mohon maaf, ada kesalahan lagi. Terima kasih untuk Kak Ulfa atas pertanyaannya. Bagaimana BEM menjadi wadah aspirasi yang terbuka? Nah, menurut saya ini dengan saya terjun langsung dengan rencana saya tadi, di mana kita seperti misi saya juga hadir sebagai rekan di tengah mahasiswa Unsada, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsada. Nah, di sini saya ingin BEM-FE ini benar-benar sebagai rekan, sebagai teman curhat lah, Kak. Di mana kita dapat menarik aspirasi apa yang ingin diinginkan masyarakat FE Unsada yang benar-benar jika memang itu butuh untuk dibahas oleh jajaran, memang untuk pantas untuk disejahterakan untuk seluruh masyarakat Fakultas Ekonomi Unsada, itu pasti kita akan membuat sebuah diskusi kepada jajaran. Mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Sidik atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan kembali untuk audiens yang ingin bertanya. Halo. Ya. Dipersilahkan kepada Kak Diki untuk bertanya. Iya, saya Diki Fernanto. Saya ingin bertanya kepada dua calon ini.
permasalahan bukan hanya ada di internal fakultas saja, cuman pasti ada aja permasalahan dari eksternal fakultas, yaitu dari luar fakultas gitu. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap masalah tersebut? Karena jika masalah tersebut berdampak kepada fakultas itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kak Diki atas pertanyaannya. Dipersilakan pada calon nomor urut 1, Saudara Sidik untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Terima kasih Bang Diki atas pertanyaannya. Bagaimana sikap kita terhadap masalah yang ada di eksternal Fakultas Ekonomi Unsada kan ya, Bang? Itu menurut saya kita lebih harus meningkatkan komunikasi. Kita harus lebih banyak berdiskusi. Bagaimana penyelesaian terbaik, bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Ya, jika memang harus mengadakan rapat besar oleh BEM secara 4 fakultas, memungkinkan untuk memecahkan masalah, ya kita harus berdiskusi bersama lagi. Kita harus, intinya komunikasi yang terbaik. Komunikasi itu intinya diskusi itu adalah pemecahan masalah yang terbaik, Bang. Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sidik. Dipersilakan pada calon nomor urut 2, Saudari Vika untuk menjawab pertanyaan yang sama. Tes. Maaf, kedengaran suaranya? Iya, Kak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Diki. Izinkan saya menjawab. Iya, saya setuju dengan Saudara Sidik, yaitu komunikasi. Karena kenapa? Komunikasi itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kita miskomunikasi saja, itu bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal. Juga dengan berdiskusi. Jadi, Iya, Kak Vika, bisa tolong teruskan jawabannya? Maaf semuanya, Vika keluar lagi error. Baiklah, kalau begitu Ya, kita... semuanya. Iya. Halo, tes. Udah bisa masuk? Kedengeran nggak? Iya, kedengeran, Kak. Silakan teruskan dulu. Jawab dari ulang, Kak. Oke. Maaf sebelumnya, emang ini dari tadi keluar masuk terus. Jadi ya benar, yang pertama adalah komunikasi antar sesama, karena kalau terjadinya miskomunikasi antar satu dengan yang lainnya, pasti itu akan sangat fatal akibatnya, karena bisa saja satu dengan yang lain itu berbeda informasinya. Yang kedua adalah diskusi, karena kita itu kan satu fakultas ekonomi, jadi kita harus mengajak diskusi juga antar satu sama lain untuk musyawarah untuk mencapai satu kata, yaitu mufakat. Kurang lebihnya segitu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vika atas jawaban. Akhiri sesi kedua, kami persilahkan kepada para calon ketua BEM periode 2020-2021 untuk saling mengajukan pertanyaan. Dimulai dari calon nomor urut 2, Saudari Vika, silahkan memberikan pertanyaan untuk calon nomor urut 1, Saudara Sidik.
Ya baik, terima kasih Saudara Yori. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Sidik. Pertanyaannya adalah, kan yang kita tahu kita sedang dalam masa pandemi ini, dan sebentar lagi kita juga akan ada yang namanya perkenalan fakultas. Nah, bagaimana tanggapan Saudara Sidik mengenai perkenalan fakultas ini, dan bagaimana jikalau perkenalan fakultas ini akan diadakan secara offline? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Vika. Saudara Sidik dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Saudari Yori, dan terima kasih atas pertanyaannya Saudari Vika. Di sini tentang bagaimana cara pelaksanaan perkenalan fakultas kan jika memang itu online dan waktu yang kita punya itu hanya sedikit. Nah, di sini saya akan melihat dengan realistis, di mana untuk mencari panitia itu akan sangat sulit, dan saya ingin memanfaatkan Ormawa untuk bekerja sama dengan Ormawa internal sebagai panitia langsung juga untuk mensukseskan perkenalan fakultas ini. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan calon nomor urut 2, Saudari Vika, jika ingin menanggapi dalam waktu 90 detik. Ya, saya terima kasih Saudari Yori, dan terima kasih atas jawabannya Saudari Sidik. Saya akan menanggapi bagaimana sih strateginya. Jadi saya mau tahu strategi secara konkretnya bagaimana kalau diadakan secara offline. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan calon nomor urut 1, Saudara Sidik, jika ingin untuk kembali menanggapi dalam waktu 90 detik. Ya, terima kasih Saudari Yori, dan terima kasih atas pertanyaannya Saudari Vika. Untuk contoh konkretnya, mungkin kita masih menaati aturan, soalnya kan kita kayak seperti kita menjalani tatanan hidup baru, kayak kita yang disebut new normal kan. Nah, kita harus tetap mengikuti aturan dari kampus, apa saja yang diperbolehkan atau apa saja yang tidak diperbolehkan, dan kita harus diskusi lagi, komunikasi lagi kepada para anggota dan para panitia yang tadi itu HMJ untuk yang bekerja sama. Bagaimana solusi terbaik? Kita harus mengadakan musyawarah untuk sampai mufakat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Saudari Vika ingin untuk menanggapi kembali pernyataan dari Saudara Sidik? Sekiranya sudah cukup. Baik. Baiklah, kita lanjutkan pada pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 1, Saudara Sidik. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2, Saudari Vika. Terima kasih Saudari Yori atas kesempatannya untuk bertanya. Untuk Saudari Vika, saya ingin bertanya, apakah Saudari Vika memiliki suatu program kerja untuk kelas malam dan kelas karyawan? Dan jika ada, apa program kerja tersebut? Silakan kepada Saudari Vika untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, terima kasih Saudari Sidik atas pertanyaannya. Program kerja apa yang akan saya buat untuk kelas karyawan dan kelas malam? Jadi begini Saudari Sidik, yang kita tahu adalah kelas karyawan dan kelas malam itu sibuk dengan pekerjaannya. Rata-rata mereka juga tidak bisa mengikuti program-program kerja yang dari pagi karena mereka semua bekerja. Jadi strategi saya sendiri itu bukan untuk tertuju buat program kerja khusus mereka, tapi untuk bagaimana apresiasi mereka terhadap kegiatan tersebut. Apresiasi itu bukan hanya bentuk
bukan hanya dalam bentuk program kerja, tapi mereka bisa saja mengikuti sebuah seminar untuk mendapatkan sertifikat. Itu juga bisa berbentuk apresiasi mereka untuk kita, keuntungan untuk mereka pun juga ada, yaitu mereka juga bisa dapat sertifikatnya walaupun mereka tidak bisa datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengajak partisipasi yang lain, contohnya kayak kita menanyakan masukan-masukan untuk badan kalian mau dari kita tampung dan kita kaji ulang kembali. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan calon nomor urut 1, Saudara Sidik, jika ingin untuk menanggapi dalam waktu 90 detik. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Vika. Di sini saya mempunyai data di mana baik mereka banyak dari kelas malam dan kelas karyawan menganggap mayoritas dari mereka tuh tidak dianggap kayak terlalu kurang diperhatikan. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana cara sosialisasi Saudari Vika kepada kelas malam dan kelas karyawan? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan calon nomor urut 2, Saudari Vika, jika ingin untuk kembali menanggapi dalam waktu 90 detik. Ya, terima kasih Saudara Yorisa dan Saudari Sidik. Saya akan menjawab tanggapan dari Saudari Sidik. Ya, memang banyak yang bilang kalau mereka kurang diperhatikan. Terlalu kurang diperhatikan, dan bagaimana solusi saya sendiri adalah begini, kan tadi saya bilang saya mau tidak sesuai misi saya juga mau ada inspirasi mereka, jadi kita tanya kepada mereka maunya apa dan apa yang mereka mau dari kita, jadi apa yang harus kita perbaiki, kita juga harus introspeksi diri, jadi apa yang mereka mau kita tampung dan kita kaji, terus juga ya jangan sungkan untuk saling berkenalan, maksudnya jangan malu-malu untuk saling SKSD lah istilahnya, ya itu pun tidak apa-apa untuk mengenal lebih dalam apa dengan mereka masing-masing, ya gitu sih, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Saudara Sidik ingin menanggapi kembali pernyataan dari Saudari Vika? Cukup. Terima kasih. Ya. Baiklah. Nah, kita tiba pada sesi terakhir debat ini. Dipersilakan kepada kedua calon ketua BEM untuk memberikan pernyataan penutup dalam debat kali ini dalam waktu 60 detik, dimulai dari Saudara Sidik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsada, di sini saya calon ketua nomor urut 1 tidak terlalu banyak berbicara. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya siap menjadi wadah aspirasi. Saya siap menerima aspirasi dan menyampaikan aspirasi. Dan hanya satu keinginan saya, ekonomi semakin jaya. Ekonomi jaya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sidik. Dilanjutkan oleh Saudari Vika dalam waktu 60 detik. Terima kasih Saudara Yuri. Jadi saya tidak banyak berkata-kata juga. Saya cuma menekankan kepada kalian bahwa nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Siapapun nanti yang naik, kalau masa pandemi ini segera berakhir, agar kita juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan secara maksimal. Dan semoga saja kalian yang di rumah tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Saya tidak menekankan kamu memilih nomor 1, nomor 2, yang penting itu sama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua calon BEM. Kedua calon ketua BEM periode 2020-2021, saya moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata serta penyampaian yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Yuri selaku moderator acara debat kali ini. Hadirin yang saya hormati, acara
Dunia acara telah terlampaui, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang pantas dan kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.